Penggunaan kosmetik ilegal sangat beresiko terhadap kesehatan kulit. Bahkan bisa berdampak jangka panjang. Reaksi alergi, iritasi kerusakan jaringan kulit, hingga risiko kanker kulit bisa terjadi akibat pemakaian bahan berbahaya secara terus-menerus. Menurut Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Anis Yohana Hairunisa mengungkapkan, penggunaan kosmetik palsu bisa menyebabkan efek merusak yang tidak langsung terlihat. Selain itu, hal ini juga merugikan produsen kosmetik ilegal yang telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Tentu saja itu yang paling dihindari itu adalah dampaknya. Kalau di produsen pabrik kosmetik itu dampaknya itu bahwa nanti produknya menjadi tercoreng namanya karena produknya dipalsukan sehingga image masyarakat menjadi berubah. Kemudian kalau dari sisi masyarakat masyarakat sebagai user, ya dia nanti mereka yang mengalami kerusakan kulit dan sebagainya dari akibat adanya kosmetika yang ilegal. Biasanya kosmetika ilegal ini kan tidak memberikan manfaat seperti yang seharusnya. Pasti itu malahan akan berdampak negatif terhadap kulit dalam hal ini. Jika sudah terlanjur menggunakan kosmetik ilegal, menurut Anis Yohana Hairunisa, yang juga menjabat sebagai Sekjen Himpunan Ilmuwan Kosmetika Indonesia, hal pertama yang harus dilakukan segera menghentikan penggunaannya. Jika muncul efek samping seperti iritasi, kemerahan, atau ruam, segera konsultasikan dengan dokter kulit. Wajib memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana mengatasi jika terjadi sesuatu akibat yang tidak diinginkan dari kosmetika yang ilegal. Yang pertama tentu saja segera berhenti memakai kosmetika itu, kemudian segera dicuci dengan air dingin, karena kalau dengan air hangat itu kulit sedang mengalami reaksi alergi dan itu semua pori-pori dan selnya itu terbuka sehingga kalau diberi air hangat itu akan lebih memperparah. Jadi dicuci dengan air dingin, kalau bisa dikompres es. Kemudian apabila dengan hal itu gejala tidak berkurang, itu bisa dengan yang paling ringan adalah pemakaian antihistamin atau anti alergi yang topikal dulu. Nah, apabila dalam beberapa hari lebih dari 3 hari tidak terjadi perbaikan, yaitu harus pergi ke dokter kulit. Kosmetik asli dan palsu bisa dibedakan, mulai dengan memeriksa kemasan produknya. Kosmetik asli biasanya kemasannya lebih rapi, dengan detailing jelas dan tidak gampang rusak. Sedangkan kosmetik palsu kemasannya cenderung ala kadarnya. Dari segelnya, kosmetik asli biasanya memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Sementara itu, kosmetik palsu tidak memiliki segel yang malah justru mudah dibuka. Dari segi bahan, kosmetik asli biasanya mencantumkan dalam kemasan untuk menjadi petunjuk keaslian produk. Sedangkan kosmetik palsu biasanya informasi yang disediakan kurang jelas atau bahkan tidak ada. Periksa juga legalitas keamanan produk dengan mengecek nomor registrasi BPOM pada kemasan, karena kosmetik asli memiliki nomor registrasi yang valid. Kosmetik palsu biasanya tidak terdaftar, dan jikalaupun ada nomornya tidak bisa ditemukan di situs BPOM alias nomornya palsu. Jadi sebenarnya mengenai hal ini sudah ada seruan dari BPOM bagaimana membedakan kosmetika palsu dengan yang legal gitu ya. Yaitu dengan yang dipopulerkan dengan istilah klik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi kalau kemasan itu biasanya kalau yang jelas kalau kemasan obat palsu itu kan kalau di kemasan itu kalau yang tidak palsu pasti punya izin edar ya. Nah, izin edar itu biasanya kalau sekarang dari BPOM itu ada barcode. Nah kalau di barcode-nya itu di scan nanti akan langsung nge-link ke izin edar yang jadi ada surat izin edar dari BPOM-nya. Nah kalau yang palsu itu bisa ke selain itu bahkan bisa ke malahan jadi ke medsos misalnya atau ke yang bukan web BPOM. Dari label itu biasanya kan dari warna, kemudian dari itu juga itu berbeda. Yang jelas informasinya itu tidak ada izin edar, itu yang paling berbahaya. Kemudian kadaluarsa, biasanya kalau
obat palsu itu tidak mencantumkan nomor batch produksi, kalau yang legal itu mencantumkan nomor batch produksi dan mencantumkan kadaluarsa. Nah, biasanya kalau obat ilegal itu tidak ada batch produksi gitu. Fenomena maraknya kosmetik ilegal adalah sebuah masalah yang perlu diwaspadai khususnya di era digital. Fenomena ini dipengaruhi oleh pergeseran konsumen dalam memperoleh kosmetik secara online atas review dari para influencer. Hal ini kemudian dimanfaatkan oknum untuk menjajakan kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya. Pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ada kebutuhan ekonomi gitu ya, mencari jalan pintas untuk menjual barangnya dengan tidak bertanggung jawab. Itulah kenapa kita harus kita edukasi yang memang belum tahu tentang itu, dan ini kemudian diperburuk juga oleh sekarang dengan sangat booming itu adanya influencer sehingga sangat cepat gitu beredarnya informasinya, sehingga kalau ada informasi negatif juga sangat cepat beredarnya. Tetapi sebaliknya kalau influencer ini dimohon dari kami itu untuk menjadi influencer yang bertanggung jawab, juga itu bisa menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang benar tentang kosmetika. Supaya tidak terdampak oleh kosmetika ilegal adalah berusaha mencari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang kosmetika, terutama dari sumber yang paling dipercaya, yaitu BPOM dalam hal ini, karena itu satu-satunya laboratori di negara kita yang bertanggung jawab terhadap itu. Untuk mengurangi peredaran kosmetik ilegal, diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah dan BPOM perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha ilegal. Konsumen harus lebih kritis dalam memilih produk dengan memeriksa izin edar dan komposisi bahan. Media dan influencer perlu lebih bertanggung jawab dalam mempromosikan produk kecantikan. E-commerce dan platform media sosial harus lebih selektif terhadap penjual dan produk yang ditawarkan. Dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.